흐르고 있잖아 예민하게 널 열무 네 어깨에 쌓여가는 내 지난 밤을 알게 된 너 손을 내밀어 이 추위를 끝내고 있어 들어가 볼게 나 내게 한 발자국 Maestro Radio Bandung, Sobat Maestro. Seperti janji Elke tadi di openingnya Maestro Asian Song ya, Elke bakalan ngobrol-ngobrol sama satu orang yang mungkin teman-teman kelihatannya tadi beberapa dari teman-teman kayaknya pernah lihat ya Kak ya. Tapi kayaknya dulu banget nih, tapi gue liatnya di mana gitu kan ya. Nah, aku bakal ngobrol-ngobrol langsung nih Sobat Maestro ya. Sudah hadir hari ini. Tapi memang kita terpentok sama jarak yang agak jauh ya. Jadi dia ini tidak bisa hadir di Studio 3, tapi sudah hadir bersama-sama dengan Elke lewat Zoom Sobat Maestro ya. Halo. Kok belum ada suaranya, sebentar ya. Cek dulu. Halo. Halo. Nah, itu dia. Kita sudah bertemu dengan Rian Napit nih Sobat Maestro. Widih. Terima kasih Rian Halo, sudah selamat bergabung. siang semuanya. Terima kasih kembali ke halo. Iya, Rian ini sudah bergabung bersama-sama dengan kita Sobat Maestro. Tapi memang karena Elke tadi bilang ya, kita terpaut jarak yang memang jauh sekali Sobat Maestro ya. Memang kalau di sini jam berapa sih kok sekarang? Jadi bingung jamnya di studio nggak kelihatan ya. Jam 1 Jam siang. 1 lebih Sekian 18. Kalau di Rian Yap. sekarang jam berapa? Jadi jam 11 malam tanggal 31 Juli. Jauh ya Sobat Maestro, tapi disempatkan, terima kasih sekali Rian bisa hadir hari ini di Maestro Asian Song. Terima kasih kembali. Rian ini Sobat Maestro ya adalah seseorang yang mungkin yang teman-teman bilang beberapa ngomong pernah lihat di mana ya Kak? Pernah lihat yang di mana? Mungkin teman-teman lihat Rian dulu waktu masih ini ya tahun 2015 ya Rian ya? 2015 bener banget. Bener ya? Kamu pernah ini sih Sobat Maestro mungkin nonton Indonesian Idol Junior yang season pertama tuh, yang pertama banget. Ini kayaknya familiar. Bener. Nah, mungkin lihat Rian di sana ya. Yes, bener banget. Itu berarti aku masih SMP. Wow. Saat Luar itu. biasa ya. Jadi mungkin ada teman-teman Sobat Maestro yang pernah nonton. Ya, itu dia. Iya, jadi ada beberapa yang lihat postingan terus pernah lihat tapi kok kayak nggak gini ke dulu gitu kan, masih kecil, masih SMP ya. Yup, Ternyata bener. itulah. Ini dia Sobat Maestro, Febrian Nikanor, betul ya? Napi. Bener. Yes, Tupulu. Napi Tupulu. Ini dia, kita sudah hadir sekarang bersama-sama dengan Rian. Kita panggil Rian aja ya Sobat Maestro ya. Jadi kalau teman-teman tahu Rian juga, ini professionally kita panggil Rian itu adalah Rian Napit biasanya. Teman-teman mungkin lebih hafalnya ya. Luar biasa, bisa dibilang salah satu singer anak muda yang luar biasa sekali. Dan tadi sebelum on air Elke sempat ngobrol-ngobrol juga sama Rian ya. Agak kaget Elke sama pemikirannya Rian tentang sekolah. Itu benar-benar wah, bisa dibilang mind blowing sih. Kayak jarang banget ada anak zaman sekarang tapi bisa mikir bahwa wah, gue mau sekolah dulu deh, kayaknya lebih penting sekolah dulu nih Kak. Nanti yang lain bisa gue kejar next gitu kan ya. Yang penting ini dulu. Ini luar biasa sih. Tapi sebelum itu nih Sobat Maestro ya, buat teman-teman kita berkenalan lebih dekat dulu yuk sama Rian dulu nih Sobat Maestro. Aku mau tanya dulu backgroundnya Rian dulu kali ya, sebelum kita tahu Rian yang sekarang nih. Dulu tuh kita kenalan dulu yuk sama Rian tuh, siapakah Rian Napit ini sebetulnya? Oke, jadi seperti apa yang Kak Elke udah sampaikan tadi, bener banget. Pertama kali itu sebenarnya Rian ya, seorang Rian, orang yang hobi bermusik, suka nyanyi, dan mungkin sama kayak anak-anak lainnya suka main bola atau olahraga lainnya. Jadi sangat-sangat random banget. Cuman memang aku bersyukur di 2014, 2015 season pertama Indonesian Idol Junior, aku diberikan kesempatan untuk bisa
punya pengalaman untuk mengikuti sebuah ajang perlombaan yang ditonton oleh banyak orang di Indonesia gitu. Dan pada awalnya sebenarnya itu nggak nyangka bisa sampai sejauh mana aku melangkah di kompetisi tersebut. Mm, mm, mm. Ternyata dikasih jalan, dikasih berkat sampai jadi runner up, dan dari situlah aku start menjadi seorang profesional penyanyi, singer, songwriter di musik industri Indonesia gitu. Wow, keren ya Sobat Maestro ya, luar biasa sekali. Abis itu Sobat Maestro dia masuk nih terjun ya kan ke dunia musik tapi tidak meninggalkan pendidikan S1 dia ya. Jadi Rian Ya, ini benar. lulusan dari Jogja ya berarti ya Rian ya kemarin itu Benar, ya. aku Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Mm-mm. Dan melanjutkan sekarang Sekarang S2-nya? lagi ngambil master program di California State University Sacramento. Yes, again music ya Sobat Maestro. Kalau orang udah cinta sama Yes. musik nih begini, mau di kemana aja dikejar ya Rian ya. Antara suka musik sama kayaknya kurang pandai sama yang lain kali ya, Enggak Kak. gitu. Nggak gitu ya. Enggak gitu. Emang kelihatan banget ya orang kalau udah suka bermusik tuh sampai kemana aja dikejar Sobat Maestro ya, luar biasa sekali. Kalau dari backgroundnya kita udah kenal seperti itu. Buat teman-teman yang mungkin nanya sudah menjawab pertanyaan ya, betul. Waktu Rian Indonesian Idol Junior mungkin teman-teman lihat banget gitu ya, nonton banget. Apalagi ini kan yang season pertama kayaknya emang lagi hype-nya banget ya Rian ya. Waktu itu kan pertama Benar, kali banget kan. Dan memang ditunggu-tunggu benar. banget. Oh, Indonesian Idol tapi anak-anak gitu kan ya. Anak-anak. Heeh, Yes. jadi mungkin teman-teman di situ tuh lihatnya langsung ya. Oke, terus tadi sempat sebelum kita on air Sobat Maestro, Elke play dulu NCT Dream dengan Moon yang ternyata Rian ini K-popers juga, luar biasa ya. Dia suka juga sama satu lagu tadi, itu adalah salah satu lagu kesukaannya Rian juga. Nanti kita minta tolong Rian nyanyi deh sedikit banget ya. Kalau banyak nanti aku mintanya, nanti kamu nggak bisa berhenti ya. Aku mau nanya juga nih Rian, jenis musik apa sih sebenarnya Rian yang kamu suka? Terus mungkin bisa jadi dibilang inspirasi kamu dalam bermusik gitu? Ya, sebenarnya aku tuh bukan orang yang, karena tadi kakak udah sounding tentang lagu Korea Moon dari Mm, NCT Dream, aku sebenarnya bukan orang yang pengikut banget sebenarnya awal mulanya sama musik-musik Korea. mm-mm. Tapi aku sangat kagum sama cara mereka produksi sebuah lagu yang menurutku itu bisa menjangkau semua kalangan. True. Khususnya kalau aku lihat, aku kurang mengerti dari bahasa Korea itu sendiri, tapi dari melodinya, Mm-mm. dari aransemen musiknya, dari harmoninya, dan chord progressionnya, itu menurutku salah satu lagu yang menjadi apa ya, yang menjadi contoh secara tidak langsung untuk Rian membuat lagu dengan karakter yang Rian suka. Dan kalau ditanya favorit, mungkin ya standar musik pop, Mhm. cuman cukup unik karena aku suka banget sama musik-musik era 70, 80 sampai 90-an awal Tuh kan, beda yang kan ya anak ya? 70 sampai 90-an awal, Oke. Dan ide-ide musik itu, yang banyak ide-ide musik lainnya sebenarnya yang mempengaruhiku sejak aku dengerin musik, dan dari situlah ide-ide itu ku gabungin dan jadi sebuah musik baru yang Rian banget mungkin gitu. Kenapa kok 70-an? Why? Menurutku kenapa 70-an? Menurutku cukup simpel. Aku kelahiran di 2000-an awal, Mm-mm. tapi aku bisa merasakan dan menikmati musik-musik itu sampai di eraku, bahkan di era adikku. Jadi Ya, menurutku itu magis banget. Sebuah yes. musik yang bisa bertahan bukan cuman tahunan, Mm-mm. tapi Mm-mm. mungkin berpuluh-puluh tahun sampai di eraku, dan mungkin di era yang kelahiran 2005 ke atas pun aku Mm-mm. percaya mereka dengerin lagu-lagu di era 70-an, 80-an, 90-an. Dan aku sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu, Mm-mm. dan sekarang berkecimpung di sebagai music producer juga, aku merasa bahwa wow, musik segitu magisnya dan segitu bisa menjangkau semua kalangan. Disitulah aku merasa bahwa oh, ada sesuatu yang spesial dari musik-musik di era tersebut. Iya sih benar-benar ya. Kayaknya kalau misalnya kita dengerin lagu-lagu yang bisa dibilang itu lagu tempo dulu gitu ya. Tapi Tempo dulu, nggak tahu kenapa pas di play pasti kayak akrab gitu di telinga ya Rian ya. bener Biasanya banget. gitu. Oke, Yes. ada penyanyi favorit atau dari lokal dan juga mungkin dari internasional gitu ya, yang jadi Ya, inspirasinya Rian siapa nih kira-kira? kalau penyanyi lokal tuh sejak kecil tuh aku sebenarnya sangat mengidolakan idolaku tuh Afgan. Mm-mm.
penyanyi yang kayaknya besar besar juga di Bandung kali kan, dan Mhm. banyak memulai karirnya di Bandung. Em, Kalau untuk luar negeri, aku suka sama Brian McKnight Yes. dan Bruno Mars. Menurutku mereka punya Oh. punya kelebihannya masing-masing, keunikannya masing-masing yang menurutku mereka sangat-sangat talented, Mhm. sangat-sangat humble. Mungkin aku sebagai seorang yang melihat dari luar juga sebagai seorang fans. Jadi ya itulah idolaku. Oke, iya sih benar-benar benar ya. Dan Rian kalau aku mau tanya juga nih, ini kan memang Rian Boleh. pengen memperkenalkan gitu kan ya. Walaupun udah kalau aku lihat di platform-platform musik ya, ini sudah ada di atas nih judul yang akan kita putar nanti atau mungkin nanti mau dibawain sama Rian langsung gitu ya. Nah, Yes. Rian kan mau memperkenalkan ini gitu ya. Nah, boleh nggak sih cerita sedikit tentang satu lagu yang bener-bener khusus banget Rian bikin, terus challenge-nya apa sih waktu ngasih judul ke lagu ini gitu? Kita perkenalkan Boleh, dulu boleh nih. banget. Em, Sejak 2019 tuh aku udah mulai untuk nulis lagu sendiri dan produksi laguku sendiri. Tapi Mhm, menurutku salah satu lagu yang sangat challenging, tapi mhm. sangat menarik untuk proses penulisannya, proses produksinya itu lagu terakhirku yang aku baru rilis tanggal 11 Juli kemarin. Judul lagunya Ku Harap Kembali. Yes. Lagu ini tuh sebenarnya ceritanya cerita hubungan LDR yang Waduh, memang banyak aku dan teman-temanku sedang mengalami hubungan LDR. barusan dia bilang challenging. Hubungan LDR. Oke. Tapi yang menurutku yang menjadi sebuah hal yang menarik dari seorang point of view-ku sebagai seorang yang menulis lagu Mm, ini, banyak orang merasa bahwa jarak itu menjadi masalah. betul. Well, memang itu benar, Yes. LDR. Tapi aku merasa bahwa kalau kamu memang sayang dan mencintai seseorang, Mm-mm. jarak nggak menjadi masalah, asal mau Oh, diperjuangkan bareng-bareng. oke. Ada ini ya, ada Nah, dari pesan tersendiri terselubung ini ya. benar, Oke. bener banget. Jadi sebenarnya aku pengen merubah doang sih pola pikir banyak orang bahwa LDR itu nggak worth it, Ya. LDR itu susah. Well, memang itu benar. Tapi aku mau bawa lagu ini tuh kalau teman-teman nanti dengerin Sobat Maestro itu di awal sampai di chorus itu mungkin galau banget Iya, kayak cerita LDR pada umumnya. bener, Tapi bener. di akhir kata lagu-lagunya Aha. di lagu Ku Harap Kembali itu aku coba untuk merubah point of view yang negatif itu menjadi sebuah hal yang eh, ada ada sisi positifnya gitu. Oke, berarti ini bisa dibilang Rian memang dari inilah dari cerita-cerita teman dan juga mungkin ada pengalaman sendiri gitu Rian. Mungkin ya, Mungkin kalau bener banget. kalau Nggak tahu. Mungkin mungkin kalau kakak nanti denger, kalau misalkan nyampe pesannya mungkin lebih bukan karena cerita teman, lebih ke cerita pribadi, nah tapi nggak tahu itu nanti. justru pas tadi nih ya Elke dengerin beberapa hari yang lalu Elke dengerin juga gitu kan ya. Waduh, kok gini gitu ya. Aduh, kok menyentuh banget. Ini kayaknya orangnya nyanyi langsung dari dalam hati banget gak sih? Oke, ada pengalaman sendiri gitu ya. Makanya Rian bilang, "Ini tuh challenging banget, Kak." Ngomong gitu kan kayak Alka tadi sempat gitu Iya, juga. Oke. sebenarnya kalau boleh nambahin dikit, Heeh. ini lagu pertamaku juga yang aku cukup bilang ini challenging karena aku berkolaborasi sama beberapa musisi yang di Indonesia dan di Amerika Ah, Serikat. Jadi oke. bayangin orang-orang bule mainin lagu pop Indonesia dan Mhm. mereka mencoba untuk mengerti apa sih makna lagu ini gitu dan Hmm. coba deliver dengan musik mereka gitu. Jadi menurutku sesuatu hal yang menarik, challenging tapi seru juga gitu. Yes, oke, so nice Ron. Nah, kalau misalnya ini kan sekarang berarti Rian lagi konsen banget untuk apa namanya perkembangan dari si lagu Ku Harap Kembali ini ya Rian ya, supaya teman-teman bisa banyak yang dengerin juga gitu kan ya, dan dicintai sama teman-teman yang sudah mendengarkan juga gitu kan ya. Selain itu Rian, kalau project ke depan sendiri Rian rencananya mau ngapain nih Rian? Oke, setelah dari 2019 aku rilis single, Mm-mm, hampir setiap 1 tahun sekali aku berusaha untuk mengeluarkan singleku. mm-mm. Project selanjutnya aku akan mengeluarkan, planku sebenarnya album atau EP. Amin. Jadi akan dikompilasi lagu-lagu yang sudah aku rilis, akan Mm-mm. di remaster ulang, dan akan ada beberapa tambahan 2-3 lagu terbaru yang akan aku jadiin di dalam satu album. Oke,
kalau misalnya aku boleh tanya nih dari karya-karya sebelumnya Rian, sebelum Ku Harap Kembali ya, ada nggak sih yang Rian Mhm. suka banget sama karya-karya sebelumnya Rian? Sebenarnya kalau karya sebelumnya aku boleh jujur semuanya aku suka karena ada plus minusnya dan Betul. setiap proses aku bikin lagu itu ada pembelajaran yang aku pelajarin. Tapi kalau disuruh pilih satu mungkin lagu sebelum Ku Harap Kembali itu Berbeda Jalan. Berbe Kok sama-sama galau ya judulnya? Udah tahu kan, udah kebayang kan Sobat Maestro Kalke dari Aduh, judulnya. gimana sih Kenapa Rian? dari Berbeda Jalan jadi Ku Harap Iya Kembali? Nah, iya itu iya coba iya iya. coba. Kamu kita boleh minta waktu nggak sih? Kita minta Rian cerita dulu gimana? Aduh, biasanya tuh Maestro Asian Song tuh tentang ini teman-teman yang pendengar tuh pada cerita ya kayak kebiasanya Rian. Mungkin Rian mau Oh, cerita juga oke. hari ini. Boleh. Oke, dari lagu sebelum karya Ku Harap Kembali ini ya tadi ya judul Ya. tadi ya Sobat Maestro. Boleh nggak Rian dikasih sedikit aja dari chorusnya boleh atau Aha. bagian yang paling Rian suka yang mana boleh dinyanyiin sedikit aja sama Rian. Lagu yang sebelum Ku Harap Kembali. Betul, betul. Yang kamu Oke. suka banget. Eh, ini yang Berbeda Jalan ya. Berbeda jalan, alright. Inikah cinta tak sejalan bila kita terus paksakan akan menyakitkan perasaan. Ku harap semoga kelak kita akan bahagia. Oh, kenangan indah jadikan memori jiwa. Aduh, bagus banget ya. Aduh, langsung pengen sambil nyetir terus ngelihat keluar lagi hujan gitu loh, Rian. Aduh, apalagi asik ya itu. Jalannya Emang beda menarik, ya. apalagi di Bandung, di Braga. Aduh, bener. Iya 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 iya. Setuju banget ya, adem-adem gitu ya Rian ya. Oke, ih Iya. keren banget. Bener kan Sobat Maestro apa yang tadi Alka sempat ngomong di Instagram, suaranya tuh bener-bener denger sedikit aja. Aduh, bagus banget. Benar-benar menyejukkan sekali. Terima kasih loh Rian ya. Oke, Thank you, Kak. tadi udah dikasih sedikit spoiler. Elke nggak akan kasih spoiler lagu Ku Harap Kembali Sobat Maestro karena abis ini Elke bakal play lagunya Rian. Jadi teman-teman bisa langsung dengerin ya kan. Yang Elke bilang, aduh kok begitu denger langsung kayak bikin pengen diem dulu gitu kan ya. Kamu nanti denger sendiri deh Sobat Maestro ya. Tapi sebelum itu nih Rian, Elke pengen tanya juga. Kan tadi Ya, project kedepannya Rian seperti itu gitu ya. Amin banget bisa mengumpulkan album dan segala macam. Dan juga sukses pasti juga buat sekolah dan juga ini ya gelarnya Rian S2 di sana. amin, thank you, Kak. Ha-ha. Semoga bisa main langsung ke studionya Iya Maestro juga bener, nanti. iya. Sambil Oke, aku cerita berkabar. juga Rian. Boleh. Ya, terus mungkin ada harapan apa nggak sih Rian ke depan? Kan proyeknya sudah menanti seperti ini, terus ada pastinya ada Ya, beban belajar juga yang sekarang sedang Rian lakukan. Harapannya apa sih ke depan Rian? harapannya sih nggak putus-putus. Terima kasih untuk teman-teman Sobat Maestro yang mungkin sudah mendengarkan dan ngikutin aku, Rian, dari awal sampai Yes. sekarang. Dan harapannya semoga setiap karya yang aku keluarin itu bisa sampai bisa menghibur teman-teman yang ngedengerin, dan sih semakin banyak yang dengerin dan semakin banyak yang menikmati. Itu aja sih, Kak. Harapannya itu. Pesan mungkin buat Sobat Maestro yang lagi dengerin mungkin. Pesan buat Sobat Maestro, jangan lupa untuk dengerin lagu terbaruku Ku Harap Kembali. Dan buat yang lagi punya hubungan LDR atau lagi pernah ngejalanin hubungan LDR, wajib banget denger lagu ini. Alright. Semoga semangat, kita sama-sama kok kita pejuang pejuang LDR harus semangat. Semoga bisa kembali bersama orang yang dicintai Oke. secepat mungkin. Oke. Pokoknya harus semangat ya. Pantang menyerah. Harus semangat. Mungkin Harus ada semangat. tips gak sih? Mungkin ada teman-teman yang emang iya nih Rian aku lagi LDRan memang. Tips dari Rian apa? Aku sebenarnya sejujurnya juga masih belajar. Cuman kalau aku boleh berbagi sama Sobat Maestro, mungkin ya memanfaatkan waktu yang sebisa mungkin, dan setiap hal yang
negatif coba dilihat sisi positifnya supaya nggak jadi beban dan jadi tetap enjoy jalanin itu aja sih. Makanya harus semangat selalu. Oke. Oke, baiklah. Terima kasih ya sekali lagi Rian ya udah bergabung Thank you Kak. di Maestro Thank you Asian Sobat Maestro. Song. Yes, dan juga sudah berbagi apa namanya pengalaman dan luar biasa banget ya Sobat Maestro, kayak yang tadi Elke sempat ngobrol sama kalian juga nih teman-teman. Ada satu sosok yang kita bisa lihat nih Sobat Maestro. Wah, anak muda yang benar-benar berbakat banget. Dia benar-benar konsen banget nih, fokus banget sama sesuatu yang udah dia sukai gitu kan ya. Fokus banget di sana. Terus akhirnya melahirkan sesuatu yang lebih besar lagi gitu kan. Jadi benar-benar luar biasa banget, kita bisa menikmati juga karyanya Rian langsung. Kuharap kembali Sobat Maestro ya. Jadi cerita tentang sesuatu yang dalam banget kalau menurut Elke. Buat teman-teman yang penasaran, abis ini Elke bakal langsung play buat kalian. Langsung kita nikmatin bareng-bareng. Terus buat teman-teman yang mungkin nanti abis ini mau WhatsApp ke Elke ke 081321000925 ke aku jadi pengen cerita nih, boleh banget langsung aja ya ke sana. Ke aku begitu denger lagu ini langsung jadi tambah semangat nih. Itu justru tujuannya Rian ya Sobat Maestro ya, pengen bikin kalian tambah semangat lagi. Oke, baiklah, Elke bakal balik lagi bentar lagi Sobat Maestro. Jangan kemana-mana, tetap di Maestro Asian Song. Stay tune ya. Awalnya ku kira jatuh cinta saat dulu masih bersamanya. Ku tak tahu apa yang harus ku katakan. Rasa yang ada tak cukup istimewa. Saat ini ku berbeda, bertemu dengan orang yang bisa buatku tertawa, tawa penuh